Hai, welcome back again to our channel. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas atau nge-review produk rangkaian terbaru dari Azarin. Jadi beberapa waktu yang lalu Azarin nge-launching lagi produk terbaru dari seri yang skincare ya. Ini namanya adalah Vitamin Lab. Jadi datang dengan 3 produk ya. Ada yang cleansernya, ada tonernya, sama ada ampule-nya guys. Jadi untuk seri Vitamin Lab-nya Azarin yang terbaru ini sebenarnya berkolaborasi dengan Prilly gitu loh. Dan memang konsepnya sendiri agak beda gitu. Jadi konsepnya adalah skin loving ingredients yang digunakan di 3 produk Vitamin Lab series ini. Dan kalau menurut gue pribadi nih ya, untuk Vitamin Lab seriesnya Azarin ini termasuk yang kastanya paling tinggi guys dari semua skincare seriesnya Azarin. Dan walaupun kalau kalian lihat ya secara packaging dia sangat teenager ya, sangat remaja sekali gitu ya segmentasinya. Tapi secara ingredients ini bisa banget digunakan dari mulai remaja, usia 20, 30, sampai yang 40 tahun itu masih bisa banget. Dan berhubung gue udah pakai kayaknya hampir seluruh rangkaian skincare-nya Azarin gitu ya, yang Easy White sama yang Sea White gitu ya. Dan menurut gue yang Vitamin Lab ini the most advanced sih dari semuanya. Dan yang namanya skin loving ingredients, memang dia nggak menggunakan fragrance, nggak ada alkohol juga, jadi aman banget bahkan untuk yang kulit sensitif sekalipun. Dan sesuai sama produk-produk Azarin yang sebelumnya gue pernah review juga, untuk yang Vitamin Lab ini juga dia menggabungkan antara modern ingredients dengan natural ingredients guys. Oke, kita langsung aja mulai dari yang pertama, itu step cleansing, cuci muka. Ini merupakan Vitamin Lab Bubble On Me Deep Mask Cleanser. Datang dengan kemasan 60 ml. Nah, kalau dari klaimnya Azarin sendiri, untuk cleanser ini sebenarnya nggak cuma ngomongin deep cleansing aja guys, tapi juga ada fungsi untuk menyamarkan pori-pori kita guys. Dalam artian, dia benar-benar ada fungsi untuk bisa membersihkan pori-pori kita sehingga penampakan blackheads dan whiteheads itu bisa sangat amat terkurangi. Nah, komposisinya sendiri untuk cleanser ini banyak banget skin loving ingredients-nya. Salah satunya adalah mengandung BHA berupa salicylic acid, ada panthenol, ada allantoin, ada sodium hyaluronate, sodium PCA, sama ada retinol esternya juga guys. Jadi untuk produknya sendiri kemasannya begini ya guys, bentukannya kapsul gitu, bentukannya plastik juga nih. Terus dia 60 ml dan ada tutupnya nih. Jadi kita mesti buka, kemudian mesti buka lagi sekali lagi baru kita bisa pakai produknya. Dan kalian bisa lihat ya bahwa di cleansernya ini ada semacam kayak butiran-butiran warna-warni gitu, tapi ini bukan scrub ya guys. Jadi dia bakalan hancur gitu kalau kena air ataupun pada saat kita usap ke dalam kulit. Untuk teksturnya sendiri, untuk yang cleanser ini sebenarnya dia gel yang rada thick gitu ya. Dan dia sangat amat hydrating sih, sangat melembabkan. Jadi buat kalian yang kulitnya itu dry to very dry skin, kalian bakalan suka banget dengan cleanser ini. Dia ada busanya guys, tapi busanya itu masih yang normal banget, masih yang wajar banget, dan dia nggak bikin kering dan keset sama sekali intinya. Wanginya kayak wangi obat gitu, wangi kimia gitu, karena memang dia nggak memakai fragrance sama sekali. Dan satu-satunya concern untuk yang cleanser ini memang secara packagingnya gue kurang suka sih, karena kurang praktikal aja gitu. Kita lanjut ke produk yang kedua. Ini merupakan Vitamin Lab Skin Fit Essence Toner. Jadi ini merupakan kayak semacam 2-in-1 toner gitu yang isinya 80 ml guys. Jadi berhubung cleansernya itu tidak ada klaim pH balance ya, makanya untuk yang Essence Toner ini ada klaimnya bahwa ini bisa untuk menyeimbangkan pH setelah cuci muka. Dan kenapa gue sebut ini sebagai 2-in-1 toner? Karena sekaligus ini exfoliating dan ada hydratingnya guys. Jadi kayak semacam 2 produk jadi satu. Jadi bisa lebih hemat, nggak perlu beli 2 produk lagi, cukup beli satu aja udah dapat 2 manfaat sekaligus, plus bisa mempersingkat skincare rutin kita, apalagi di pagi hari tuh kalau misalkan lagi hektik. Secara komposisi ini udah bener-bener yang advance sih menurut gua, karena dia mengandung niacinamide, ada sikanya, ada ceramide, ada panthenolnya juga, plus masih kedapetan yang namanya retinol ester guys. Nah, untuk eksfoliannya sendiri berupa AHA dan dia pakainya adalah glycolic acid ya guys. Kalau dari cara pakainya nih ya, dari Azarin sendiri memang menganjurkan untuk pakai kapas. Cuman lagi-lagi, kalau misalnya kulit kalian itu sensitif, kalian jangan coba pakai physical exfoliation dulu. Kalian cukup pakai tap-tap pakai tangan aja dulu, kemudian dilihat efeknya gimana.
Karena gue sering banget ya baca-baca komen di video-video sebelumnya tuh tentang exfoliating toner juga. Jadi banyak dari kalian yang kulitnya itu sensitif, tapi kalian langsung melakukan yang namanya physical exfoliation. Artinya, exfoliation toner kalian pakai kapas, kemudian langsung dioles. Sehingga banyak banget yang iritasi. Nah, ini untuk botolnya sendiri ya, kemasannya simple banget, minimalis banget ya. Bener-bener dari plastik gitu, kemudian dia harus dituang modelannya. Untuk Skin Fit Essence Toner ini menurut gua dia nggak yang watery kayak air gitu, tapi masih ada teksturnya kayak semacam viscous gitu, kayak mirip-mirip essence lah. Dan lagi-lagi nih ya, sama dengan cleansernya. Jadi untuk yang Skin Fit Essence Toner ini bener-bener hydrating guys, bener-bener ngelembapin banget sih. For the after feel, you will definitely feel there is a layer of hydration on your skin setiap kali pemakaian produk ini. Itu kayak semacam instant efeknya gitulah. Cuman berhubung gue oily skin, gue nggak bisa pakai banyak-banyak sih. Jadi gue cukup kayak 1-2 drops aja setiap kali pengaplikasian tuh cukup banget. Cuman kalau malam hari, memang kalau butuh extra hydration bisa ditambahin sesuai sama kebutuhan kalian sendiri. The last but of course not the least, jadi ini merupakan Vitamin Lab CBD Hydra Oxidant Ampule datang dengan ukuran 40 ml guys. Kalau dari klaimnya Azarin sendiri ya, ini tuh fungsi banyak banget. Selain ada brightening sama anti-agingnya, juga ada fungsi yang namanya skin repair yang intens guys. Dan menurut gue pribadi ya, ampule ini memang yang paling advance ketimbang cleanser ataupun yang essence tonernya. Karena secara ingredients pun ini bener-bener udah yang juara guys. Jadi ampule ini juga mengandung yang namanya resveratrol ya untuk anti-aging, ada ceramide, ada glycolic acidnya, ada ascorbic acid, ada niacinamide, plus masih ketambahan retinol ester guys, bener-bener udah komplit banget. Untuk produknya sendiri bentukannya sama ya packagingnya dengan yang cleansernya, bentukannya adalah kayak kapsul gitu terbuat dari plastik dan ada tutupnya juga, dalamnya juga masih ada tutup lagi guys. Dan lagi-lagi menurut gua nih ya, gua ada concern dari packagingnya sih, menurut gua tuh kayak kurang praktis sih. Kemudian dari sisi user experience juga menurut gua, berhubung ini no fragrance, jadi wangi ataupun bau yang akan kecium adalah wangi-wangi kimia gitu ya, dan ini lumayan strong sih wangi kimianya. Jadi buat kalian yang udah terbiasa menggunakan skincare products yang mengandung fragrance ataupun yang minimal fragrance gitu ataupun essential oil, kalian kayaknya butuh penyesuaian sih pada saat pemakaian produk ini karena wanginya lumayan strong kimianya. Untuk konsistensinya sendiri, ampule ini sangat thick ya guys, tapi dia masih gampang banget buat di blendnya asal kalian pakainya secukupnya aja. By the way, ini sama sih sebenarnya dengan cleanser dan essence tonernya. Ini sangat melembabkan guys, very hydrating. Jadi kalau menurut gue ya, yang seri Azarin Vitamin Lab terbarunya ini sebenarnya lebih ditujukan buat kalian yang kulitnya itu dry to very dry skin sih. Karena tadi banyak banget kayak semacam hydrating ingredients-nya gitu yang berlimpah. Dan finishnya memang lembab guys. Tapi mungkin satu hal yang mesti diperhatikan, karena beberapa produk ya dari yang Vitamin Lab series ini mengandung glycolic acid. Takutnya kalau misalkan kulit kalian kering, kalian bakalan makin kering lagi karena tadi ada mengandung glycolic acidnya. Cuman berhubung klaim dari Azarinnya sendiri ini cocok untuk semua jenis kulit. Untuk kulit yang sensitif, coba kalian patch test dulu ya di kulit area rahang gitu. Kalau misalkan nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak muncul iritasi, kan bisa lanjut ke satu muka. Dan lagi-lagi gue mau remind kalian bahwa kalian nggak perlu beli semuanya gitu loh. Nggak perlu beli satu rangkaian. Menurut gue sih sesuaikan aja sesuai sama kebutuhan kulit kalian gitu. Kalau misalnya kalian butuh cleansernya aja, monggo. Kalau kalian butuh ampule-nya aja juga silakan. Terus muncul pertanyaan nih, banyak banget dari kemarin. Bisa nggak di layer dengan serum-serum ataupun skincare varian lainnya dari Azarin? Menurut gua bisa banget sih, karena gua sendiri juga pernah mencampurkan atau mengkombinasikan antara yang Vitamin Lab ini dengan yang Sea White series, dan itu nggak masalah. Terus kalian juga banyak nih yang nanyain, bisa nggak dikombinasikan dengan produk-produk skincare dari brand lain? Dan menurut gua sih ya, gua selalu suggest kepada kalian untuk pakai satu rangkaian dari satu brand yang sama aja. Karena kalau kita pakai dari satu brand yang sama nih, itu kayak lebih aman gitu. Karena untuk meminimalisir yang namanya terjadi iritasi, ketidakcocokan, segala macam. Karena brandnya pasti udah mikirin ini gimana formulasinya supaya bisa balance antar serinya. Sedangkan kalau kita pakai dari 2 brand ataupun 3 brand yang berbeda, kita nggak tahu nih secara teknisnya formulasinya gimana, pH-nya bagaimana, segala macam. Sehingga untuk muncul iritasi itu lebih gede guys, chance-nya.
Tapi memang jujur pada saat gue coba kombinasikan yang Vitamin Lab series ini dengan yang Sea White ataupun yang Easy White seriesnya Azarin itu bener-bener nggak ada masalah guys, at least for my skin. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk review produk terbarunya Azarin ini yang Vitamin Lab series ini. Jika kalian suka jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Also don't forget to use your sunscreen every single morning. So thank you so much for watching. See you next time.